Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-173. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kita mulai dari ayat itu dan dilanjut dengan ayat-ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah." فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih untuk selain Allah. Namun bagi siapa yang dalam kondisi darurat, maka dibolehkan baginya untuk mengkonsumsi hal-hal yang haram yang disebutkan tadi dengan tanpa ada perasaan ingin menikmatinya, tidak pula melampaui batasan. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari ayat ini, qala innama harramallahu 'alaikum ma yadhurrukum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan kepada kalian, termasuk kita, ma yadhurrukum, hal-hal yang membahayakan kalian, yang memudaratkan kalian. Ini
mengandung sebuah isyarat bahwa segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang membahayakan kita. Jadi tidaklah semata-mata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, melainkan dalam sesuatu itu ada mudaratnya, ada bahaya. Ada hal yang tidak baik. Ada perkara yang buruk. Jadi di ayat ini Allah sebutkan hal-hal yang haram yang bisa membahayakan kita seperti apa? Kal maitati allati lam tudbah bi tariqatin syar'iyyatin, seperti bangkai, yaitu binatang atau hewan yang tidak disembelih bi tariqatin syar'iyyatin, dengan cara yang syar'i. Ini satu. Wadamil masfuh, dan damil masfuh, darah yang ngocor, yang ngalir dari binatang yang disembelih. Darah yang ngocor, yang ngalir dari binatang yang disembelih. Ini haram. Kata Syekh bin Baz juga najis. Walahmil khinzir. Berikutnya yang ketiga adalah lahmil khinzir, daging babi. Jelas. Lalu wadzabaih allati dzubihat li ghairillah, serta sembelihan-sembelihan yang disembelih atau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ya, yang disebutkan di ayat ini secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang diharamkan. Pertama, al-maitah, bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Ada ayam tanpa disembelih, hanya dipotong saja lehernya. Ini bangkai. Ada misalnya kambing yang kakinya patah, kemudian tiba-tiba mati. Ini juga disebut apa? Bangkai. Tidak boleh dikonsumsi, karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Jadi satu bangkai, kemudian yang kedua darah yang ngalir, yang keluar, yang ngocor dari jasad binatang atau hewan yang disembelih. Yang ketiga daging babi, dan yang keempat sembelihan-sembelihan yang diperuntukkan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang diharamkan di sini. Ini memberikan satu faidah kepada kita bahwa jumlah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang Allah halalkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, di dalam Al-Qur'an disebutkan secara mujmal, secara global. Ini tandanya sangat banyak. Tapi di saat Allah mengharamkan, maka Allah rinci, sebutkan satu persatu. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Sekali lagi faidahnya adalah bahwa hal-hal yang diharamkan oleh Allah jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah halalkan. Oleh karena itu, kita jangan sampai melampaui batasan mengkonsumsi, memakan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah yang halal jauh lebih banyak. Cukupkan saja mengkonsumsi barang-barang atau hal-hal yang halal. Enggak perlu sampai melampaui batasan. Nah, qala wa min fadlillah alaikum wa taysirihi annahu abaha lakum akla hadhil muharramat 'inda ad-darurati. Kemudian selanjutnya di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa min fadlillah, bahwa di antara karunia Allah dan kemudahan yang diberikannya adalah abahalakum,
Allah menghalalkan, membolehkan bagi kalian untuk mengkonsumsi perkara-perkara yang haram tadi indad darurah, ketika dalam kondisi apa? Darurat. Enggak ada makanan sama sekali. Yang ada bangkai. Misalnya kita ada di hutan, jauh ke sana kemari, ya. Sementara kita butuh makan, kalau tidak makan, maka kita akan mati, binasa. Yang ada di depan kita saat itu adalah seekor burung, tapi kondisinya mati. Ya. Sedangkan ini masuk dalam kategori apa? Bangkai, karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Jangankan seekor burung, babi, ya, babi misalnya di hadapan kita. Kalau dalam situasi darurat, ya, situasi darurat di mana tidak ada lagi makanan apapun kecuali itu, maka boleh. Allah mengatakan, "Famanidturra ghaira bagin wala 'adin." Barang siapa yang dalam kondisi darurat, ya, dibolehkan baginya untuk mengkonsumsi perkara-perkara haram yang disebutkan tadi. Tetapi ingat, ghaira baghin, dalam keadaan tidak bernafsu untuk menikmatinya. Bukan karena ingin. Wala adin, tidak pula melampaui batas. Artinya hanya sekedar menjaga nyawa saja supaya tidak mati. Ambil, makan. Setelah itu selesai. Sekedar mengenyangkan apa? Perut, tidak terasa lapar. Jangan ketika dimakan, enak, terus sampai habis, ya, enggak boleh seperti itu. Ada syaratnya, ghaira baghin wala adin, ya. Ini termasuk karunia dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, atas dasar ini kemudian ada sebuah kaidah dalam usul fikih, ya, yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi yang darurat itu kadang membolehkan hal-hal yang diharamkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaidah ini lahir dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala ini yang barusan kita baca. Nah, qala faman alja'athu ad-daruratu ila akli syai'in minha ghayra zalimin fi aklihi fawqa hajatihi wala mutajawiz hududillah fima ubiha lahu fala dzamba alaihi fi dzalika. Maka barang siapa yang alja'athu ad-daruratu, kondisi darurat, ya, memaksanya, ila akli syai'in minha, untuk memakan sesuatu dari hal-hal yang haram yang disebutkan tadi, ghaira zalimin, dengan catatan tidak semena-mena dalam memakannya, fauqa hajatihi, melebihi kebutuhannya, dan tidak pula melampaui batasan Allah fima ubihalahu, yang telah dibolehkannya, fala dzamba alaihi fi dzalika, maka tidak ada dosa baginya dalam hal itu. Makanya tadi syaratnya apa? Ghair baghin wala adin. Ya, tidak aji mumpung. Ghair baghin, tidak aji mumpung. Wah, kebetulan saya tidak pernah makan babi, penasaran seperti apa rasanya babi. Dengan dalil ini nggak ada makanan apa-apa, kalau saya tidak makan maka mati. Akhirnya aji mumpung, babi 2 habis. Subhanallah, ya, nggak begitu. Kamu, ya, nggak boleh semena-mena, nggak boleh aji mumpung, wala adin, tidak pula boleh apa? Melampaui batasan dari hal yang dibolehkan. Karena yang dibolehkan di sini hanya dalam kondisi apa? Darurat. Jangan sampai ketika sudah pulang ke rumah, asa enak, babi teh. Akhirnya apa? Beli. Ini namanya melampaui batas. Sengaja beli. Ya, karena pengalaman di hutan dulu pernah makan babi.
Gening enak, akhirnya cari ya, babi guling. Ada kambing guling, ada babi guling. Beli, enak. Ya. Jalan-jalan lagi ketemu mie babi. Mantap ini. Selama ini kan cuman Indomie saja, ayam bawang paling banter. Ya enggak? Ada mie babi. Betul, sekarang ada mie babi. Sudah pernah lihat? Ada dikemas seperti kemasan mie biasa, cuma lebih kecil. Tulisannya mie babi. Asli. Kalau yang bisa baca insya Allah pasti tahu. Mie babi. Ada. Ya. Dijual di supermarket, di toko-toko dijual. Ada. Dan dikasih warning juga. Hati-hati. Ya, atau sekedar pemberitahuan bahwa mie ini mengandung babi. Ya. Tulisannya pun terang-terangan kok, mie babi. Ya. Nah, jadi sekali lagi dalam kondisi darurat ini, ya, tidak boleh baghin semena-mena, tidak boleh apa? Melampaui batasan. Nah, innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, rahimun bihim, dan Maha Penyayang ya terhadap mereka. Selanjutnya ayat yang ke-174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan minal kitab, dari Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, lalu menjualnya dengan harga yang sedikit. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illa nar. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak memasukkan sesuatu pun ke dalam perut-perutnya kecuali api. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah pun tidak akan mensucikan mereka, malah bagi mereka disiapkan azab yang pedih. Kita lihat tafsiran dari ayat ini. Qala innal ladzina yukhfuna ma anzalallahu fi kutubihi min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ghairi dzalika minal haqq wa yahrusuna ala akhdhi 'iwadin qalilin min 'ardil hayatid dunya muqabilu hadzal ikhfa haula ma yaquluna fi muqabalati kitmanil haqqi illa nar jahannam tata'ajjaj fi butunihim. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dalam kitab-kitabnya berupa sifat-sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan selainnya dari kebenaran, dan mereka bersemangat ala akhdhi 'iwadin qalilin, untuk mengambil upah yang sedikit dari perhiasan kehidupan dunia, muqabil sebagai kompensasi, ya, sebagai kompensasi atau timbal balik hadzal ikhfa, dari perbuatan menyembunyikan kebenarannya. Haula, mereka semua, kata Allah, ma yaquluna fi muqabalati kitmanil haq illa nar. Mereka tidaklah memakan sesuatu sebagai timbal balik atau kompensasi dari perbuatan menyembunyikan kebenarannya illa nar, kecuali apa? Api.
tata'ajjaj fi butunihim, yang api tersebut menyala-nyala di dalam perutnya. Jadi dulu semacam ada imbalan yang disiapkan bagi orang-orang yang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab Allah yang lainnya. Terutama kebenaran yang dimaksud menyangkut sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berusaha menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah disebutkan baik dalam kitab Taurat atau Injil, maka akan diberi imbalan ini dan itu. Dikasih dorongan, dikasih semangat untuk melakukan hal tersebut. Imbalan yang diterimanya itu sesungguhnya hanyalah sesuatu yang kecil, ya. Sesuatu yang tidak bernilai, hanya perhiasan dunia saja. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Api yang mereka masukkan ke dalam perut-perutnya. Kata Allah, ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Mereka tidak memasukkan sesuatu apapun ke dalam perutnya hasil dari imbalan yang telah mereka terima dari menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW, kecuali apa? Api yang mereka masukkan. Ya. Nah. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah pun tidak akan mengajak mereka pada hari kiamat, mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Li ghadabihi wa sukhtihi alaihim, karena kemarahan Allah dan kemurkaan Allah kepada mereka. Wala yutahhiruhum min danasi dunubihim wa kufrihim. Allah pun tidak akan mensucikan mereka min danasi dunubihim, dari kotoran dosa-dosa mereka, wa kufrihim, dan kekufuran-kekufurannya. Walahum adzabun muwajjaun, justru bagi mereka azab yang menyakitkan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat ini secara tidak langsung ada ancaman, peringatan dari Allah, ya, yang ditujukan kepada mereka-mereka yang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran yang sudah ada dalam kitab Allah, baik tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ataupun tentang hal lainnya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa haram hukumnya kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Ya, haram hukumnya menyembunyikan kebenaran. Nah, orang-orang Yahudi, ya, dulu berupaya untuk melakukan hal itu. Mereka sudah tahu sebenarnya tentang bakal hadirnya sosok Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dengan sengaja mereka tutup-tutupi, mereka sembunyikan. Ya. Maka mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, ayat yang ke-175 selanjutnya. Ulaika alladzina ishtarau adh-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya mereka cenderung lebih memilih kesesatan daripada apa? Petunjuk. Padahal petunjuk sudah ada di depan mereka. Petunjuk sudah ada di tangan mereka. Allah telah turunkan Alkitab kepada mereka. Tetapi justru lebih memilih apa? Kesesatan. Seandainya mereka mau mengamalkan semua isi kitab yang Allah turunkan, tentu mereka akan berada di atas apa? Hidayah. Justru mereka malah lebih memilih kesesatan. Ulaika alladzina ishtarau dhalalah. Mereka adalah orang-orang yang lebih cenderung
ingin membeli kesesatan. Mengambil kesesatan bil huda. Ditukar dengan apa? Petunjuk. Ditukar dengan petunjuk. Kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, mereka campakkan di mana? Di belakang punggung mereka. Ini. Jadi sangat pantas jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Mereka yang adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi sebagai taruhannya adalah apa? Petunjuk. Waliyadzubillah. Wal azab bil maghfirah. Dan membeli azab dengan ampunan. Lebih memilih azab daripada ampunan. Ampunannya dijaminkan. Ya. Azabnya yang justru malah digapai, dipeluk, dipegang. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala merendahkan mereka. Kata Allah, "Fama asbarahum 'alan nar." Sungguh betapa sabarnya mereka. Sungguh betapa sabarnya mereka 'alan nar, menikmati api neraka. Sungguh betapa sabarnya mereka menikmati api neraka. Artinya, semua hamba Allah yang berakal, yang lebih memilih petunjuk, ya, dan menggapai maghfirah Allah, tentu tidak akan pernah mau masuk ke dalam apa? Neraka. Tapi mereka ini malah lebih berani, ya, lebih ingin menikmati apa? Api neraka. Jadi disindir sama Allah, fama asbarahum 'alan nar. Sungguh betapa sabarnya mereka untuk menikmati apa? Azab api neraka. Nah, tafsiran dari ayat ini, ulaika al-muttasifuna bihadhihi sifat istabdalu ad-dhalalata bil huda wa 'adzab Allah bimaghfiratih. Fama ashaddu jurra'atihim 'alan nar bi'amalihim a'mali ahlin nar. Mereka al-muttasifuna bihadhihi sifat, yang sifat-sifatnya disebutkan tadi, istabdalu ad-dhalalata bil huda, menukar kesesatan dengan petunjuk. Wa azab Allah, dan azab Allah bimaghfiratih, dengan ampunannya. Lebih memilih kesesatan dan lebih memilih azab Allah. Maka betapa hebatnya jurra'atihim, keberanian mereka, 'alan nar, menantang dahsyatnya api neraka. Bi'amalihim a'mali ahli nar, dengan melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Jadi orang yang getol, semangat mengamalkan amalan-amalan ahli neraka adalah orang yang memang berani untuk masuk ke dalam kobaran api neraka. Ya. Berani, tapi keberaniannya bukan keberanian yang terpuji. Ya. Justru keberanian yang membuat heran. Ya, membuat heran. Kok ada orang yang mau masuk ke dalam azab api neraka hari gini? Ada orang yang seperti itu. Maka di ayat ini, ya'jabullah min iqdamihim, Allah heran, takjub min aqdamihim, dari begitu cepatnya mereka, ala dzalika, untuk meraih azab neraka. Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Ini fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub yang menggambarkan kekagetan, kok bisa mereka ini lebih memilih azab apa? Neraka. Nah, ya'jabullah min iqdamihim 'ala dzalika, Allah heran
dari begitu cepatnya mereka meraih azab neraka. Fa'ajabu ayyuhan nas min jurra'atihim, maka secara tidak langsung Allah pun menghimbau kepada segenap manusia untuk merasa heran dari keberanian mereka. Kok bisa mereka berani ya masuk ke dalam azab api neraka. Wa min sabrihim 'alan nar, dan Allah menghimbau agar semua manusia ya semua orang untuk merasa heran dari betapa sabarnya mereka untuk merasakan azab api neraka. Wa mukthihim fiha, dan tinggal di dalamnya. Wa hadza 'ala wajhil istihanah, semua ini dalam bentuk penghinaan. Ya, penghinaan yang ditujukan kepada mereka, wal istighfaf bi amrihim, dan merendahkan keadaan mereka. Ya. Berikutnya, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Ayat yang ke-176. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu atau azab yang diterima itu adalah karena Allah telah menurunkan kitab-kitabnya bil haq, secara hak, namun mereka mengkufurinya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang berselisih dalam Alkitab lafi syiqaqin ba'id. Sungguh mereka ada dalam perpecahan yang sangat dahsyat. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala dzalikal azabu alladzi istahaqquhu, azab yang mereka berhak mendapatkannya, bisababi annallaha ta'ala nazzala kutubahu ala rusulihi, disebabkan oleh karena Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, mustamilatan 'alal haqqil mubin, yang mengandung kebenaran yang nyata, fakafaru bihi, namun mereka mengkufurinya. Ya. Bukti mengkufurinya jelas. Mereka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalamnya. Kemudian mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, dan mereka juga lebih memilih untuk merasakan azab daripada apa? Maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu semua mereka berhak mendapatkan azab. Kemudian di ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, innal ladzina ikhtalafu fil kitab, orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, fa'amanu bi ba'dhihi wa kafaru bi ba'dhihi, di mana mereka beriman kepada sebagiannya dan kufur kepada sebagiannya yang lain, lafi munaza'atin wa mufaraqatin ba'idatin 'anir rusdi wash-shawab, benar-benar ada dalam pertentangan, perpecahan yang begitu dahsyat, yang jauh, 'anir rusdi wash-shawab, dari petunjuk dan kebenaran. Ini hasil akhir dari orang-orang yang mendebatkan, mempertentangkan Alkitab, kitabullah, baik Al-Quran ataupun kitab-kitab Allah yang lainnya. Ya. Karena isi kitabullah itu mestinya diamalkan, dipelajari, diketahui, kemudian diamalkan. Bukan kemudian malah dipertentangkan, diperdebatkan. Orang-orang yang ikhtalafu, yang berselisih soal Alkitab atau soal isi kitab, maka mereka benar-benar ada dalam
perselisihan dan perpecahan yang sangat jauh sekali dari petunjuk dan kebenaran. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Laisal birra, tidak termasuk ke dalam sebuah kebajikan, antuwallu wujuhakum, kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan barat. Untuk apa kalian hadapkan setiap hari wajah kalian ke timur dan ke barat? Jangan dikira itu sebagai sebuah kebaikan. Ya. Kata Allah, itu bukan kebaikan. Setiap sholat ngadepnya ke barat, kalau nggak ke barat ke timur. Bukan kebaikan. Ya. Kenapa bukan kebaikan? Karena di luar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang dilakukan dengan niat ibadah, kalau di luar dari perintah Allah, maka bukan kebaikan. Bukan kebaikan. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan niat ibadah, tapi sesungguhnya nggak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukan ibadah. Ya. Meskipun niatnya ibadah. Sholat saya sekali-kali ngadap ke timur. Sholat maka Allah misalnya. Kemana? Emang ngadap mah. Akhirnya sholat menghadap timur. Meskipun niatnya ibadah, meskipun niatnya sholat, nggak akan diterima. Itu bukan sebuah kebaikan. Kenapa? Allah nggak pernah memerintahkan kita untuk sholat menghadap ke timur. Jadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukan merupakan kebajikan. Ya. Kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat. Mau dalam rangka sholat ataupun dalam rangka melakukan ibadah lainnya. Haji, misalnya berangkat umroh dari sini, bukan ke Mekah. Kemana? Ke India. Haji berangkat ke India. Subhanallah. Umroh berangkat ke India. Ini bukan kebajikan. Kenapa? Allah nggak pernah memerintahkan seperti itu. Ya. Sekalipun niatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Akan tetapi yang disebut kebaikan itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya. Ini kebajikan, ini kebaikan. Beriman dengan benar kepada Allah, beriman dengan benar kepada hari akhir, beriman dengan benar kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi-nabinya. Wa atal mal ala hubbihi, dan menginfakkan, mensedekahkan harta yang dicintainya. Menginfakkan, mensedekahkan, memberikan harta yang dicintainya. Bukan harta yang sisa, harta yang dicintainya. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang meminta karena memang dalam kondisi sangat membutuhkan, wa fir riqab, dan dalam rangka memerdekakan budak,
dalam rangka menegakkan salat, menunaikan zakat, memenuhi janji, ya. Dan sebagai upaya menampakkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang jujur dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Tafsiran dari ayat ini, qala laisal khairu indallahi ta'ala fit tawajjuh fis salati ila jihatil masyriq wal maghrib in lam yakun an amrillah wa syar'ihi. Di ayat ini Allah terangkan bukanlah merupakan kebaikan di sisi Allah Ta'ala salat menghadap ke arah timur dan barat jika itu di luar dari perintah Allah dan syariatnya. Dan penyebutan menghadapkan diri dalam artian sholat ke arah timur dan barat ini hanya sekedar contoh, ya. Karena pada dasarnya semua ibadah yang dilakukan jika di luar dari perintah Allah dan Rasulnya maka bukan sebuah kebaikan. Seperti tadi diterangkan, wa innamal khairu kullu al khairi huwa imanun man amana billah wa saddaqa bihi ma'budan wahdah la syarikalah. Akan tetapi yang disebut dengan kebaikan kullul khair meliputi segenap kebaikan, huwa adalah imanun, beriman, ya, atau keimanan. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, ma'budan wahdah, bahwa Allah itu sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, la syarikalah, tidak ada syirikat baginya. Ini yang merupakan kebaikan. Kalau ada orang yang berusaha memperbaiki keimanannya, kemudian memperbaiki tauhidnya, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka inilah kebaikan. Al khair kull khair, kebaikan yang meliputi segenap kebaikan. Nah, wa amana bi yaumil ba'tsi wal jazaa. Di samping itu beriman kepada hari kebangkitan wal jaza, dan hari pembalasan. Hari kebangkitan dan hari pembalasan adalah hari akhir. Ya. Karena dari rentetan beriman kepada hari akhir itu diantaranya adalah mesti beriman kepada al-ba'ats, hari kebangkitan, wal jaza, dan hari apa? Al-jaza, pembalasan. Beriman kepada hari akhir itu kan meliputi beberapa perkara. Di antaranya adalah beriman kepada al-ba'ats, kepada hari kebangkitan, wal jaza, dan pembalasan. Dan wabil malaikati jami'an, dan beriman kepada malaikat seluruhnya dengan keimanan yang ijmalan wa tafsilan. Beriman secara mujmal dan tafsil, secara rinci. Secara mujmal maksudnya adalah beriman kepada seluruh malaikat, baik yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan namanya. Beriman kepada para malaikat secara rinci adalah beriman kepada malaikat-malaikat yang memang secara khusus disebutkan apanya? Namanya. Ya. Wabil kutubil munazzalah kafa, dan beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan secara totalitas, kafah, menyeluruh, ya. Wa bi jami'in nabiyyina min ghairi tafriq, dan beriman kepada seluruh para anbiya min ghairi tafriqin, tanpa membeda-bedakan. Wa a'tal mala tatawwu'an ma'a syiddati hubbihi, lalu berbagi harta, ya, dalam bentuk sedekah atau infak, ma'asyiddati hubbihi, dalam keadaan sangat mencintai harta tersebut. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal muhtajina, dan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan, alladzina mata aba'uhum, yang ayah-ayahnya sudah meninggal, anak-anak yatim, wa hum dunas sinnil bulugh,
dalam keadaan mereka belum balik. Wal masakin, dan berbagi kepada orang-orang miskin, alladzina la yamlikuna ma yakfihim, yang mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kehidupannya, wa yasuddu hajatahum, dan memenuhi atau menutupi kebutuhannya. Wal musafirin al muhtajin, demikian juga berbagi kepada musafirin al muhtajin, yang dalam kondisi butuh bantuan, alladzina ba'udu an ahlihim wa malihim, yang mereka jauh tempatnya dari keluarganya dan hartanya. Wasailin, dan juga berbagi harta kepada orang-orang yang meminta, alladzina tarru ila su'al, yang memang mereka terdesak ya, ila su'al, untuk meminta, li syiddati hajatihim, karena kuatnya kebutuhan mereka. Wa anfaqa fi tahririr raqiqi wal asra, di samping itu menginfakkan harta fi tahririr raqiq, untuk memerdekakan budak ya, dan melepaskan tawanan. Wa aqamas shalah, kemudian juga mendirikan salat. Wa addaz zakat al mafruḍah, menunaikan zakat yang diwajibkan. Walladzina yufuna bil uhud, dan merupakan kebajikan orang-orang yang senantiasa yufuna bil uhud, memenuhi apa? Janji. Wa man sabara fi hali faqrihi wa maradihi, dan merupakan kebaikan juga orang yang sabar min hali faqrihi, dalam kondisi fakirnya, wa maradihi, dan sakitnya, wa fi syiddatil qital, dan bersabar dalam kerasnya peperangan. Nah, semua itu merupakan kebaikan ya. Beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada para malaikatnya, kepada hari akhir. Kemudian berbagi harta kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian juga memenuhi janji, bersabar dalam keadaan sulit, sakit, sabar di saat peperangan. Ulaika al-muttasifuna bihadihi sifat, mereka yang disebutkan tadi sifat-sifatnya, humul ladzina shadaqu fi imanihim, adalah orang-orang yang memang jujur, benar dalam keimanannya. Wa ulaika humul ladzina taqau iqaballah fatajannabu ma'asi, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul ittaqau, memproteksi dirinya, melindungi dirinya, menjaga dirinya, iqaballah, dari siksa Allah. Ya, fatajannabu ma'asi, sehingga mereka berupaya selalu untuk menghindari kemaksiatan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.